Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reynolds Pratama. Nah, kali ini saya akan mencoba berbagi tentang untuk persiapan tes CPNS khususnya untuk TIU ya, subbab operasi hitung. Jadi untuk CPNS TIU ini ya, biasanya banyak sekali tentang operasi hitung dan kebanyakan itu orang-orang yang melakukan tes itu masih bingung gimana sih cara operasi hitung yang benar. Entah itu perkalian, pembagian, atau bentuk pangkat, ya kan, atau penjumlahan, atau akar. Gimana nih urutannya gitu kan? Nah, kadang-kadang kebingungannya ada di situ. Apalagi ada bentuk desimal, ada bentuk pecahan. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi. Kita akan belajar tentang operasi hitung ya, dari mulai basic banget ya. Oke, yang pertama langsung aja supaya mempersingkat waktu. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu operasi hitung ya. Jadi operasi hitung itu ada aturannya. Mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan. Nah, urutannya adalah urutan urutan operasi hitung. Oke, apa saja sih? Nah, ini. Yang pertama itu adalah tanda kurung ya. Jadi, yang perlu kamu kerjakan pertama kali adalah yang ada tanda kurung. Jadi wajib kamu utamakan, yang paling diprioritaskan. Kemudian urutan yang kedua adalah eksponen atau bentuk perpangkatan gitu ya. Kemudian yang ketiga perkalian dan pembagian. Nah, ini setara. Ini setara ya. Tergantung mana dulu, nanti dilihat dari yang paling kiri gitu ya. Kalau misalkan 2 dikali 5 plus 4 bagi 2, berarti yang didahulukan ini, yang perkalian dulu kan, dan pembagian. Jadi yang paling kiri dulu gitu ya. Jangan sampai kamu kerjakan yang eh, sebelah kanan dulu gitu ya. Kayak contohnya gini, 4 dikali 10 bagi 2. Nah, ini memang secara aturan harus dari kiri dulu ya. Jadi ini kalian dulu berarti 40, kemudian dibagi 2, nah 20 ya. Karena perkalian dan pembagian itu dia setara gitu ya. Dan kemudian yang terakhir penjumlahan dan pengurangan, ini pun setara. Ya. Not, ya kan? Ini not yang lebih kiri dahulukan. Lebih kiri prioritas gitu ya. Baik yang ini, baik yang perkalian pembagian maupun yang penjumlahan pengurangan. Oke? Nah, kayak gitu. Jadi kamu pertama-tama harus tahu aturan ini dulu. Kalau kamu di sini aja nggak tahu, nah, pasti jadi susah ya kan? Contoh nih contoh. Contoh gitu. Ya, kita pakai yang sederhana dulu deh ya. 4 ditambah 5 dikali 10 misalkan ya. Dikali 10 misalkan ya. Dibagi 2 dikali 5 tambah 2 tambah 3 kali 1 misalkan kayak gitu ya. Nah, kita lihat urutan mana dulu yang kita kerjakan. Nah, yang harus dikerjakan itulah yang dalam kurung dulu. Jadi ini kita biarkan dulu 4 ditambah 5 kalikan 10. Nah, ini yang dalam kurung kita kerjakan dulu nih. Nah, 2 kali 5 berapa? 10. Tambah, nah ini dalam kurung kan? 2 tambah 3, 5 tambah 1. Nah, setelah itu kita udah nggak ada kurung nih. Berarti kita lihat ada eksponen nggak di sini? Ada bentuk perpangkatan nggak? Oh, ternyata nggak ada ya. Nah, sekarang berarti tinggal perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian. Nah, karena pembagian dan perkalian itu setara, maka kita kerjakan dari yang paling kiri. Ternyata yang paling kiri perkalian dulu nih. So, 4 tambah 5 kali 10. 50 bagi 10 tambah 5 tambah 1. Nah, sekarang tinggal tersisa pembagian. Berarti pembagian dulu kita kerjakan. 50 dibagi 10. 5 ditambah 5 tambah 1. Nah, karena ini tunggal penjumlahan, itu tinggal kamu tambahkan, ya kan? 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 1, 15. Oh, berarti operasi hitung yang ribet ini hasilnya cuma 15, gitu ya.
Terkadang kalau kita nggak tahu aturan ini, hasilnya pasti beda gitu kan. Entah kamu ntar yang tambahin dulu gitu kan, itu jadi salah. Nantinya pasti beda hasilnya ya. Oke, kayak gitu contohnya ya. Jadi yang pertama, sebelum kita ke operasi hitungnya, kita harus tahu dulu apa itu urutan operasi hitung. Yang pertama harus dari tanda kurung dulu, eksponen perpangkatan, kemudian perkalian dan pembagian setara ya, tergantung mana yang lebih kiri ya, yang diprioritaskan. Kemudian yang kelima dan keenam, penjumlahan dan pengurangan pun setara ya. Dan seperti tadi, yang lebih kiri yang diprioritaskan ya. Oke, untuk operasi hitung kita lewat ya. Nah, itu urutannya. Jadi harus urutannya. Oke, nah sekarang hal yang kedua yang perlu tahu biasanya di dalam soal TUCPNS itu ada bentuk-bentuk apa namanya perpangkatan itu ya. Ada bentuk-bentuk perpangkatan ataupun akar. Nah itu pun harus kita tahu ya. Jadi kayak gini ya, ada bentuk perpangkatan atau yang tadi kita sebut sebagai eksponen perpangkatan, dan ada juga akar ya. Nah, untuk perpangkatan dan akar ini kita harus tahu nilai-nilainya ya, dan kita harus hafalkan. Biasanya kita harus menghafalkan nilai dari satu, kalau satu kan gampang tuh. Ini dua ya, perpangkatan dua. Dua pangkat satu itu dua. Nah, ini harus kalian hafal. Dua pangkat dua itu 4 ya. Dua pangkat tiga itu berarti duanya ada 3 kan. Dua kali dua kali dua 8. Dua pangkat 4 ini kalikan lagi 2 gitu, 16 ya. 2 pangkat 5, 16 kali 2 32. 2 pangkat 6 64. 2 pangkat 7 128. 2 pangkat 8 256. 2 pangkat 9 512. Kemudian yang terakhir 2 pangkat 10 itu berapa? 2 pangkat 10 itu berarti 1024 ya. Nah, minimal kamu hafalkan sampai sini. Atau kalau nggak hafal juga tinggal dikali-kalikan seperti ini ya angka-angkanya. Biasanya kalau saya sendiri patokannya itu 2 pangkat 5 gitu. Kalau 2 pangkat 5 itu udah 32 gitu. Ini kamu hafalin tengah-tengahnya aja supaya cepat. Jadi kalau kamu hafalkan tengah-tengahnya, untuk ke bawahnya gampang, untuk ke yang lebih besar juga gampang ya. Kayak misalkan 2 pangkat 8 berapa nih? Nah, kamu udah ada patokan nih 2 pangkat 5 dulu. 2 pangkat 5 itu 32 kan? Nah, berarti tinggal dikalikan 2-nya tinggal 3 lagi ya. Kan udah dipakai 5 tuh. Berarti tinggal 3 lagi. 2 kali 2 kali 2. 32 dikali 8, itu kan? Ya, berarti 256. Nah, jadi biasanya dihafalkan patokannya 2 pangkat 5 dulu ya. Gitu. Perpangkatan harus bisa. Nah, kemudian apalagi nih perpangkatan yang harus dihafal? Sisanya tinggal kamu hafalkan pangkat sampai pangkat 3 aja biasanya, atau pangkat 4. Untuk perpangkatan 3 itu kamu cukup hafalkan sampai 5 aja ya, nggak usah terlalu banyak. Karena biasanya nggak sampai 3 pangkat 10 nggak. Biasanya sampai sini. 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3 9. 3 pangkat 4 itu berarti pangkat 4 pangkat 3 dulu dong ya. 3 pangkat 3 27 ya. 3 pangkat 4 ini kalikan lagi 3 81. 3 pangkat 5 satu lagi kalikan 3 243 ya. Nah, biasanya sampai sini kok. Kalau perpangkatan 3 ya. Kalau sisanya perpangkatan 4 itu ya relatif ya, paling sampai pangkat 3, perpangkatan 3 atau perpangkatan 2. Jadi harus kamu hafalkan ya. 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6. Nah, itu wajib ya kalau perpangkatan cuman satu kali gitu kan, 5 pangkat 2, perpangkatan 2 tuh. 6 pangkat 2, 4 pangkat 2, 7 pangkat 2 dan seterusnya itu kamu hafalkan aja ya. Tapi yang wajib itu yang ini, biasanya ada bentuk-bentuk seperti ini ya gitu. Perpangkatan 2 dan perpangkatan 3. Nah, untuk akar juga sebaliknya ya. Kalau kamu udah hafal ini, pasti kamu nanti juga hafal yang lainnya ya. Kayak misalkan gini, akar berapa nih? Misalkan 81. Nah, akar 81 itu kamu bisa bentuk seperti ini. Akar 80
81 itu kan bisa dibikin 3 pangkat 4 ya. Ya kan? Bener gak? 3 pangkat 4 kan? Ya. Yang tadi kamu hafalkan nih harusnya nih 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 berarti 3-nya ada 4 kan? Berarti 3-nya kamu tulis 2 dulu. Terus yang ini 2. Oh, berarti 9 kali 9. Oh, akar 9 ya 9 gitu. Ini akar 81 9 kan? 9 kuadrat akarnya 9. Nah, ini juga biasanya ada gitu ya. Kalau akar ya kamu hafalkan dari bentuk perpangkatan dulu, nanti akarnya ngikutin. Ya. Contoh misalkan. Nah, kita gabungkan dengan operasi hitung yang tadi ya. Misalkan seperti ini. 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 1 dikali akar berapa ya? 25 tambah 10. Nah, untuk mengerjakan ini coba gimana? Berarti kita gunakan dulu perpangkatan. Nah, 2 pangkat 5 itu kan yang wajib kita hafal ya. Gitu kan. Kalau kakak kan di sini dulu nih, kalau saya sendiri. 2 pangkat 5 dulu. Ya. Jadi 2 pangkat 5 itu patokannya 32 ya. 32. Oh, 2 pangkat 6 berapa? Kalau 2 pangkat 6, nah berarti tinggal 32 dikalikan lagi 2 satu kali. Ya kan tambah 1 nih. 6. Berarti ini dikalikan 2 lagi satu kali. 64. Dibagi 2 dikali akar 25 harus kita tahu. Akar 25 itu 5. Tambah 10 sama dengan, nah operasinya antara pembagian sama perkalian dulu ya, tapi yang paling kiri yang diprioritaskan. Berarti ini dulu 64 dibagi 2 itu 32 dikali 5 tambah 10. Nah, operasi selanjutnya berarti tinggal perkalian nih. 32 kali 5 berapa? 160 ya, tambah 10. Nah, ini tinggal penjumlahan semuanya, berarti tinggal kita tambahkan. Ini tambah ini 192 202 ya. Oke, dapat. Ya, untuk perpangkatan ataupun akar silakan dihafalkan ya. Kalau yang paling banyak nih 2 ya, perpangkatan 2 sampai pangkat 10. Kalau yang 3 sampai pangkat 5 aja. Kalau yang 4 sampai 10 sampai pangkat 2 aja ya. Kayak 4 pangkat 2 harus tahu, 5 pangkat 2 ya. Ya udah saya tulisin ya. 4 pangkat 2 itu 16, 5 pangkat 2 itu 25, 6 pangkat 2 itu 36, 7 pangkat 2 itu 7 kali 7 49, 8 pangkat 2 itu 64, 9 pangkat 2 itu 81, 10 pangkat 2 itu 100 ya. Kita bagi dulu di sini. Nah, untuk akarnya nanti mengikuti, kalau kamu hafal perpangkatan, insya Allah si akarnya juga akan gampang ya. Nah, ini kita belah. Jadi perpangkatan dan akar juga harus kamu pelajari gitu ya. Nah, jadi bisa kalau ini kalau kamu hafal akar 81 ya udah 9 gitu ya. Oke, jadi yang pertama tadi urutan, yang kedua kamu harus bisa perpangkatan dan akar ya. Ini eksponen kan, bentuk-bentuk eksponen. Oke, next apa lagi yang harus kita pelajari? Oke, basic yang perlu dipelajari selanjutnya adalah biasanya perkalian biasanya perkalian koma ya. Gimana tuh cara perkalian koma? Kalau perkalian koma, kamu harus tahu dulu gimana cara perkalian ya. Kalau kamu bisa perkalian, pasti kamu juga bisa perkalian koma. Tapi nggak sedikit ya orang-orang yang tes CPNS itu masih belum bisa cara mengalihkan koma itu. Nah, cara perkalian koma saya contohin ya. Misalkan 2,5 dikali 3 gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti perkalian biasa aja gitu. Berarti 2 komanya anggap gak ada ya gitu ya. 25 dikali 3. 5 dikali 3 15. 2 dikali 3 6. 6 tambah 1 7. Nah, 75 kan. Nah, terus kamu lihat dari semua perkalian ini ada berapa angka di belakang koma. Oke, lihat. Cuma 1 angka kan ya.
Di sini nggak ada. Berarti ini juga harus ada satu angka di belakang koma, 7,5. Gitu. Gampang kan? Coba lagi. 2,31 dikali 3,2. Apa? Berarti 231 dikali 32. Ya, 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. So, yang sini, 1 kali 3. 3. 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. Ya. Berarti berapa tuh? Tambahin. 2. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 4, 13. 7.392. Nah, kamu lihat sekarang ada berapa angka di belakang koma? 2, yang ini kan ya? Yang ini 1. 2 tambah 1, 3. Oh, berarti harus ada 3 angka di belakang koma. Taruh di sini. Nah, berarti 7,392 gitu kan. Gampang kan sebetulnya. Lagi. Oke. Misalkan nih sekarang ya. 50,1 dikali 3,3. Berarti 501 dikali 33. Kayak gitu aja kan. 1 kali 3, 3. 0 kali 3, 0. 5 kali 3, 15. Sekarang yang ini ke bawah sini. 1 kali 3, 3. 0 kali 3, 0. 5 kali 3, 15. Tambahkan yuk. 3, 3, 5, 6, 1. 16.533. Nah, kamu lihat ada berapa angka di belakang koma nih? Coba lihat ya. Ini satu angka di belakang koma. Ini satu angka juga di belakang koma. Ya. 1 ditambah 1, 2. Oh, berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Taruh 2 angkanya di belakang koma. 165,33. Dah clear kan? Cara perkalian koma. Ya. Nah, banyak orang yang belum tahu gitu. Nggak sedikit orang yang belum tahu cara perkalian koma. Jadi kayak gitu ya, cara perkalian koma. Nah, sekarang yang kedua, selanjutnya adalah cara pembagian ya. Pembagian pecahan itu. Dimana pecahannya itu biasanya dia nggak bilangan bulat ya. Pembagian dengan hasilnya tidak bilangan bulat. Contohnya gimana nih contohnya? Kayak 1/3 gitu ya. Ini nggak tahu nih anak. Kebanyakan orang-orang belum tahu. 1/3 banyak yang belum tahu. Gitu. Caranya gimana? Atau 1/4 deh ya, itu yang gampang. Nah, cara membagi 1/4 gitu kan, 1/4 ya udah kamu bagiin aja. 1 dibagi 4 gitu. Ya. Nah, 1/4 kan kurang tuh, ya. Kurang berarti kamu harus minjem 0 kan. Nah, minjem 0. Kalau minjem 0 tambahin 0, ya. Kemudian 10 dibagi 4. 10 bagi 4 yang paling mendekati berapa? Oh, 2. 2 kali 4 ya biasa, pembagian biasa kan. 8. Kurangin 2. Nah, kalau kamu udah minjem 0 di awal tadi, udah di sini tinggal tambahin 0 sesuka kamu, bebas ya. Tambahin 0 lagi boleh 1. Gak usah tambahin koma lagi, ntar jadi 0,2 koma. Jelek ya. Masa iya. 20 dibagi 4. 5. Balikin lagi 5 kali 4. 20. Ada sisa nggak? Oh, habis. Habis 0. Oh, berarti udah jawabannya 0,25. Semudah itu kan. 0,25 gitu. Ya. Dan juga bentuk pecahan ini juga bisa kamu rubah bentuknya atau perbandingannya sesuai selera kamu ya. Tapi harus dengan hasil yang sama. Contoh gini. Contoh. Misalkan 1/4 nih. Kita mau bikin bawahnya pengen jadi 8 itu boleh nggak ya? Boleh. Berarti 4 ke 8 tuh dikali berapa? Dikali 2. Oh, berarti atas juga harus dikali 2 dong. Oh, jadi 2/8 gitu. Kalau pengen bawahnya 16 boleh nggak? Boleh, dari 8 nih. Kaliin berapa nih supaya jadi 16? Oh, kali 2 lagi. 2 juga kali 2 lagi. 2 kali 2, 4. Oh, 4/16. Sama aja. Boleh ya.
Ini perbandingan, karena perbandingan itu boleh, yang penting hasilnya tetap sama. Ini bagi ini pasti akan sama dengan 0,25 ya. Jadi ini bentuk pecahan, ini bentuk desimal gitu ya. Jadi ini juga perlu, atau bisa kamu hafal juga ya, kayak misalkan 1/4 itu ada 0,25. Atau cara cepatnya boleh kayak gini deh. Biasanya kalau saya tuh dibikin ke 100 gitu. 4 kali berapa sih 100? Dikali 25 kan ya? Oh, kali 25 jadi 100. Ini juga kali 25 berarti. 25/100 25%. Oh, bisa dibikin ke persen juga. 25% itu berapa? Ya 0,25 gitu ya. Kalau 2% berapa? Ya 0,02. 0,2 kan, 0,02. Bukan 0,2 ya, kalau 0,2 masuknya 0,20 berarti. Karena bilangannya 2, 2 berarti 0,02. Kalau 3 berarti 0,03 ya. Oke. Jadi harus bisa merubah pecahan ke bentuk desimal ya. Ini juga wajib ya. Wajib harus bisa pembagian pecahan. Contoh lagi, contoh. Satu lagi. Misalkan 1/8 ya. 1/8. Ini kurang, minjem 0,1. 10/8 2. 2 kali 8 10/8 kok 2, ngawur. 1 dong. 1 kali 8 8. Sisa 2. Tambahin 0 lagi ya, boleh. 20/8 paling mendekati itu 2 ya. 2 kali 8 16. Oke, masih sisa. Masih belum cukup, minjem lagi. 40/8 5. Oh, 5. 5 kali 8 40. Habis. Oh, berarti jawabannya 0,125 gitu ya. Oke, jadi gampang banget ya. Gimana cara merubah bentuk pecahan ke bentuk desimal gitu ya. Ini juga harus tahu ya. Nanti silakan kamu coba untuk 1/3, 1/6 ya, 2/3/8 biasanya gitu ya. Atau bisa kamu hafalkan juga ya, kalau kamu udah tahu bentuknya tinggal kamu hafalkan, kayak misalkan nih 1/4 tuh 0,25 gitu. Terus kalau misalkan 1/8 tuh 0,125, karena ini penting banget ya. Contoh kita pakai operasi nih. Misalkan ada 1/8 sorry 0,125 dikali 0,25 nih. Ini berapa nih? Nah, biasanya supaya lebih gampang kita bentuknya kepecahan. Karena ada opsinya juga semuanya pecahan. Misalkan opsinya setengah gitu ya. 1/8 gitu. 1/16. 1/32 gitu. Nah, ini kita harus ubah ke bentuk pecahan dulu nih. Karena kita udah hafal nih 0,125 itu kan 1/8 tadi. Ini kan udah dihafal nih ceritanya. 0,25 itu 1/4. Ya udah perkalian. Kalau perkalian pecahan atas kali atas 1, bawah kali bawah 32. Clear langsung. Jawabannya D. Ya, cepet banget kan. Jadi harus bisa, nanti silakan dihafal ya, nilai-nilainya gitu kan. Nilai-nilai pecahan. Yang wajib dihafal nih saya kasih tahu ya. Pecahan-pecahan yang harus dihafal. Sini aja deh ya. Not ya, kasih not di sini. Yang harus dihafal ya. Setengah, 1/4, 1/8, 3/8, 7/8, 1/3, 2/3, 3/4 ya. Apalagi 3/4, 2/3 udah ya. 1/5, 2/5 gitu ya. Nah, ini nggak terlalu sih. Yang biasanya paling banyak tuh ini ya. Yang ini aja segini. Nah, kalau kamu udah hafal, nanti silakan kamu bagi nih ya satu-satu. Ini hasilnya kalau setengah tuh 0,5 nih. Kalau udah hafal kayak gini nanti. Ini 0,5. Ini 0,25. Ini 0,125. Ini 0,375. Ini, nah, ini berapa nih? Lupa. Saya lupa. Kalau nggak salah 0, kan ini 0,125 ya. Ini 0,375. 375 tambah 375. Bentar ya. 8, 8, 15.
Nah, tambah lagi berapa nih kira-kira? 8-8an lah, 835 enggak 835. Oh, kalau ini tuh 0,875 ya. 0,875. Kalau sepertiga 0,3333. 2/3 0,6667. 3/4 0,75. Seperlima 0,2. 2/5 0,4 ya. Nanti silahkan hafalkan itu ya, karena kalau kamu udah hafal ini merubah pecahan ke bentuk desimal, ini lebih cepat ya buat kamu mengisi soal-soal, dan tentunya pasti menguntungkan ya, karena 1 detik di tes CPNS itu sangat menguntungkan gitu kan. Nah, terus saya juga mau berbagi gimana cara menjumlahkan pecahan ya. Penjumlahan atau gini, plus min kali bagi pecahan. Nah, ini kadang-kadang tuh banyak tuh yang belum tahu gimana cara operasiin pecahan ya. Pecahan tuh yang kayak gini ya, 1/4, 3/4. Nah, pertama-tama ya kita pakai warna yang lain ya. Nah, pakai biru aja deh. Terus kita geser sini. Nah, operasi pecahan itu yang pertama penjumlahan dulu ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, mungkin ada yang udah lupa kan, ini karena pelajaran SD gitu kan ya. Penjumlahan dulu nih, misalkan 3/4 ditambah 5/6. Caranya gimana? Caranya itu kita nggak boleh langsung tambahin nih. 3 tambah 5 8, 6 tambah 4 10. Hancur nih udah. Siswa kayak gini hitungnya, ya kan? Nggak kayak gitu ngitungnya. Nah, cara ngitungnya harus kita samakan dulu bawahnya atau penyebutnya. Ini 4 sama 6, gimana caranya supaya sama? Gimana caranya supaya kita nyamain? Berarti kita cari faktor dari 20 apa? Ininya ya. KPK-nya gitu, antara 4 dan 6. Nah, caranya cara paling gampang mencari KPK, nggak usah KPK deh ya. Kita carinya langsung aja, ini kita kalikan 4 dan 6 ya. 4 kali 6. Kita kalikan 4 dikali 6. Ya, 24 kan ya. Nah, setelah ini gimana caranya? Karena kita udah tahu bawahnya 24 nih. Terus kita tulis langsung aja 24 ya. Nah, terus kita bagikan ke sini. Bagi kali. Bagi kali. Terus aja juga yang belakang sama. Bagi kali. Coba ya, ini dulu. 24 dibagi 4, 6. 6 kali 3, 18. 24 dibagi 6, 4. 4 kali 5, 20. Nah, gitu doang mah gampang kan. Bawahnya udah sama 24. Nah, tinggal tambahin atasnya. Ini nggak akan hancur murid nih. 20 tambah 18, 30, nah, 38. Nah, 24. Gitu caranya. Atau masih bisa diperkecil nggak? Masih bisa, ternyata atas masih bisa dibagi 2. Ya, kalau ini genap sama genap masih bisa dibagi 2 ya. Ini bagi 2, kita bagi 2 juga yang bawah supaya kecil. 38 bagi 2, 19. 24 bagi 2, 12. Nah, kalau udah kayak gini, ganjil sama genap nggak bisa dibagi lagi ya. Nah, sekarang yang pengurangan juga sama. Contoh, 2/3 dikurangi 1/6. Nah, ini kan bawahnya nggak sama tuh ya. Kita bikin aja 18. Kita kalikan dulu nih. 3 kali 6 ya. 18. Nah, setelah itu kita bagi ke sini. 18 bagi 3, 6. 6 kali 2, 12. 18 bagi 6, 3. 3 kali 1, 3. Clear. Kurangin. 9/18. Nah, ini tinggal diperkecil nih, masih bisa nih. Ini bagi 9 bagi 9 ya, masih satu faktor. 9 bagi 9 1, 18 bagi 9 2. Oh, jadi setengah. Setengah itu gimana cara kita merubah ke desimal? Masih ingat gak? 0,5 ya. Harus hafal atau merubah pecahan ke desimal gitu. Ya, pengurangan sama penjumlahan gampang ya. Oh iya, kalau ada bentuk kayak gini juga ya. Nah, biasanya ada bentuk kayak gini nih.
3 ditambah 1/2. Gimana nih? Yang satunya nggak ada pecahannya. Nah, kalau nggak ada pecahannya yang satu, kamu bikin aja, ini kan nggak ada pecahannya, bikin aja 1. Ya, jadi anggap 1 tuh kalau nggak ada. Nah, ini bawahnya kita samain. 1 kali 2, 2. Terus 2 bagi 1, 2. 2 kali 3, 6. Taruh 6. 2 bagi 2, 1. 1 kali 2, 1 kali 1, 1. Tambah 1. Oh, berarti 7/2 gitu ya. Kayak gitu ya. Kalau nggak ada pecahan bawahnya, tambahannya 1. Dan ada bentuk seperti ini lagi nih, misalkan 1/4. Artinya apa nih 1/4? Nah, kalau ada bentuk kayak gini, cara cepatnya gini aja. Ini kali, terus hasilnya tambah. Coba yuk. 1 kali 4, 4. 4 tambah 1, 5 ya. 5, tapi bawahnya harus ngikut per 4. Satu lagi, kalau ada bentuk 3, 1/2, berarti 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Bawahnya ikut lagi, per 2. 10, 1/4, berarti 4 kali 10, 40. 40 tambah 1, 41. Per, ngikut lagi bawahnya 4. Nah, kayak gitu ya, kalau ada bentuk seperti ini. Cara cepatnya kayak gitu ya. Oke. Oke, itu penjumlahan maupun pengulangan pecahan. Nah, sekarang perkalian. Perkalian pecahan. Gitu ya. Nah, kalau perkalian pecahan gimana nih? Perkalian pecahan itu gampang banget. Setengah dikali 3/2 nih misalkan. Nah, kalau perkalian cuman kalian aja, atas kali atas, bawah kali bawah. Bawahnya nggak usah sama ya. Misalnya kita ganti 4 dah ya. Supaya beda gitu kan. Nah, ini kita kalian aja langsung. Nggak usah kita lihat ini harus sama-sama, usah. Kalian aja langsung. 3 kali 1, 3. 4 kali 2, 8. Dah, itu doang. 4/3 dikali 2/4. 4 kali 2, 8. 3 kali 4, 12. Oh, berarti 8 dibagi 12. Bisa diperkecil lagi nih. Bagi 4, bagi 4. 2, ini bagi 4, 3. Dah, clear. Nggak bisa dibagi lagi. 2/3. Jadi boleh kayak gini, boleh ya. Tapi boleh kayak gini juga. Gitu. Ini diperkecil namanya. Jadi perbandingannya diperkecil gitu. Udah ya, perkalian nggak ada masalah ya. Oh iya, kalau bawahnya nggak ada kayak tadi. Setengah dikali 1. Dikali 5 deh gitu ya. Ya udah bikin bawahnya 1 kalau nggak ada. Ini kan misalkan kayak gini nih. Ya udah bawahnya 1. Berarti 1 kali 5, 5. 2 kali 1, 2. Udah. Kayak gitu doang. Ya. Nah, terakhir pembagian. Pembagian pecahan. Nah, untuk pembagian ini biasanya ada 2 bentuk ya. Ada yang seperti ini, misalkan setengah dibagi 3/2. Bentuknya ada yang kayak gini ya. Bentar, gatel. Kalau yang kayak gini bentuknya, cara ngebaginya tinggal dikali silang aja. Ini dulu kali sini. Ya, itu 2. Terus yang ini bawah kali yang atas kanan. Per 6 ya. Atau bisa diperkecil lagi bagi 2, 1 bagi 2, 3. Terus 3/4 dibagi ya. Dibagi 2/1. Dikaliin aja ya. Ini dulu yang ini ya, atas sama bawah. Kiri atas sama kanan bawah dulu ya. Jadi nilai yang sini dulu. Kaliin 3 per kali ini 8. Dah clear. Nah, ada juga bentuknya yang kayak gini misalkan ya. Setengah dibagi 3/2. Nah, kalau yang kayak gini udah jauh kali jauh, per dekat kali dekat ya, sama kok. 2 kali 1, jauh kali yang jauh dulu ya, 2. Terus yang dekat kali yang dekat, 2 kali 3, 6. Gitu ya. Terus misalkan 3/4 dibagi
5 itu. Nah ini kan bawahnya nggak ada tuh, bikin aja per 1 ya, kalau nggak ada kan ya, supaya jadi pecahan tuh dia. Terus kita kalikan jauh kali jauh, 1 kali 3 3, 4 kali 5 20, udah clear, dapat ya gitu. Nah itu cara pembagian pecahan ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya. Jadi kita udah belajar urutan operasi hitung ya. Yang pertama kurung dulu, kemudian eksponen, perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kita juga belajar tentang tadi perpangkatan ya, dan juga akar, bentuk akar. Gimana cara menghafalnya gitu ya. Harus dihafalkan. Khususnya untuk perpangkatan 2 tuh, 2 itu sampai 10 ya. Kamu coba hafalkan sampai 2 pangkat 10 dan patokannya 2 pangkat 5 itu 32. Kemudian perkalian koma, ini harus bisa ya, gampang kan? Kita kalikan, terus dilihat ada berapa angka di belakang koma nih, 1, 7,5. Terus pembagian pecahan ya kayak gini ya. Minjem 10, tambahin koma, udah sisanya kan. Terus notnya nih, kamu hafalkan pecahan ini ya, ke bentuk desimal, ini wajib ya. Karena siapa tahu kita nanti perlu untuk merubah pecahan ke desimal atau sebaliknya dari desimal ke pecahan. Misalkan ada 0,375. Nah ini supaya enak kita bikin 3/8 itu ya. Karena 3/8 tuh kalau kamu udah hafal nih 0,375. Ya dihafalkan itu. Oke, terus setelah itu kita belajar juga operasi pada pecahan ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan ini penting juga ya. Cara penjumlahan, cara pengurangan, kemudian gimana cara perkalian pecahan ya. Dan pembagian pecahan ada 2 bentuk ya, ada yang bentuknya kayak gini nih ke samping, ada yang bentuknya baginya gini. Baginya besar itu. Jadi ini dibagi ini. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya yang mau saya bagikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kalau misalkan ada waktu, see you di next video. Terima kasih sudah mau menonton dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk tes CPNS.